Selamat datang di Bola Jimbul. Barcelona lolos ke final Supercopa Espanya. Tottenham kalahkan Liverpool di semifinal. AC Milan siap tambah kekuatan baru. Chelsea pulangkan Guehi. MU incar Dorgu. Laga semifinal Supercopa de Espanya sukses dilalui Barcelona dengan mengalahkan Athletic Club Bilbao 0-2 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. 2 gol kemenangan Blaugrana dicetak oleh Gavi di menit 17 dan digandakan oleh Lamine Yamal di menit 52. Dengan hasil ini, Barca dipastikan melaju ke final dan tinggal menunggu pemenang antara Real Madrid versus Mallorca. Semifinal Carabao Cup leg pertama berhasil dimenangkan oleh Tottenham Hotspur atas tamunya Liverpool dengan skor 1-0 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Gol tunggal The Lily White dicetak oleh Lucas Bergval di menit 86. Gol bermula saat direct long ball Pedro Porro berhasil dikejar oleh Dominic Solanke mengeksploitasi ruang di belakang Virgil van Dijk. Pergerakan Solanke membuat Ibrahima Konate berlari untuk mengejarnya. Namun, hal itu justru menciptakan celah yang langsung disadari oleh Son Heung-min dan Lucas Bergval. Solanke pun melakukan cutback yang dikonversi menjadi gol oleh Bergval. Tottenham pun mendapat modal berharga untuk dibawa ke Anfield Stadium pada leg kedua, yang akan dihelat pada 7 Februari mendatang. Semifinal Carabao Cup leg pertama lainnya mempertemukan Arsenal, yang harus takluk dari tamunya Newcastle United, dengan skor 0-2 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. 2 gol The Magpies dicetak oleh Alexander Isak menit 37 dan Anthony Gordon di menit 51. Kemenangan ini membuat Newcastle mendapat keuntungan untuk dibawa ke leg kedua, yang akan dimainkan di St. James Park Stadium pada 6 Februari mendatang. Derby della Madonnina pada final Supercoppa Italiana antara Inter Milan, yang berhadapan dengan AC Milan, berakhir dengan kemenangan comeback 2-3 untuk AC Milan pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Lautaro Martinez sempat membawa Inter Milan unggul lebih dulu di injury time babak pertama. Quick throw in Inter di sisi kiri berhasil menciptakan situasi 3-3. Mkhitaryan melepaskan cat inside dan berakhir menjadi gol oleh Lautaro. Babak kedua berjalan 2 menit, Stefan de Vrij sukses melepaskan direct through pass kepada Mehdi Taremi yang mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Milan. 2-0 Inter memimpin. 5 menit berselang, Theo Hernandez berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat eksekusi free kick-nya. Dan di menit 80, serangan balik Rossoneri melalui Rafael Leao dan Theo Hernandez di sisi kiri berbuah umpan silang yang dieksekusi dengan tenang oleh Christian Pulisic. Petaka bagi Nerazzurri hadir di injury time akhir laga, saat bangun serangan Milan di sisi kanan berhasil menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh Leao. Ia dengan cerdik langsung melepaskan umpan manja kepada Tammy Abraham. Milan pun berhasil comeback 2-3 dan sekaligus meraih gelar juara Supercoppa Italiana. Lanjutan Copa del Rey berhasil dituntaskan Real Madrid dengan menggulung tuan rumah Deportivo Minera dengan skor telak 0-5 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Gol pembuka pesta kemenangan Los Blancos dicetak oleh Fede Valverde di menit ke-5, Eduardo Camavinga menit 13, Bres Arda Güler menit 28 dan 58, serta Luka Modric pada menit ke-55. Laga terakhir Liga Inggris pekan 20 menghasilkan Nottingham Forest, yang sukses mengalahkan tuan rumah Wolves dengan skor 0-3 pada Selasa dini hari. 3 gol Forest dicetak oleh Morgan Gibbs-White di menit ke-7, Chris Wood menit 44, dan Taiwo Awoniyi di akhir laga. Kemenangan ini semakin mengokohkan Nottingham Forest di posisi ketiga klasemen sementara Premier League dengan 40 poin sama dengan Arsenal di posisi kedua. Beralih ke kabar transfer pemain, Milan telah mengidentifikasi Samuel Ricci dari Torino sebagai target lini tengah utama mereka untuk masa depan. Dan kini mereka telah membuat kemajuan dalam negosiasi dengan agennya meskipun kontrak sang pemain baru saja diperpanjang.
Torino mengumumkan minggu lalu bahwa gelandang muda itu menandatangani kontrak baru yang berakhir pada tahun 2028. Sebuah langkah yang seharusnya menepis minat dari klub lain, setidaknya untuk bursa transfer Januari. Namun, hal itu tidak akan menyurutkan niat Rossoneri untuk mencoba merekrutnya musim panas mendatang. Dengan klub-klub seperti Napoli dan Manchester City juga dilaporkan tertarik kepada pemain internasional Italia tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Milan baru-baru ini membuat kemajuan dengan maksud membawa Ricci ke San Siro musim panas nanti. Kini mereka dikabarkan sedang melakukan pendekatan mengenai permintaan personal dengan agen sang pemain. Ricci telah menjadi pemain inti di seluruh 19 pertandingan Serie A timnya musim ini, dan Torino kemungkinan akan mematok harga di kisaran 30 hingga 35 juta euro untuk membiarkannya pergi. AC Milan menunjukkan minat yang kuat pada Almugera Kabar, yang ingin mereka rekrut sebagai deputi Theo Hernandez di posisi bek kiri. Mereka yakin pemain berusia 18 tahun itu akan segera siap. Ia proyeksikan untuk bergabung dengan tim utama dan bukan di skuad Milan Futuro jika mereka merekrutnya, dilansir dari Gianluca Di Marzio. Rossoneri akan mencoba mendatangkannya pada bulan Januari. Namun, kondisinya akan lebih menguntungkan di musim panas. Ia telah mencatatkan 3 penampilan sebagai pemain pengganti musim ini dan memiliki 8 caps bersama Jerman U19. Ia terikat dengan Borussia Dortmund hingga tahun 2026. Menurut Calciomercato, Milan telah memasukkan Kabar ke dalam daftar pendek karena mereka mencari seseorang yang dapat menggantikan Theo Hernandez di kemudian hari. Belum lagi dengan sisa kontrak Theo yang tersisa 18 bulan lagi. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, dilaporkan menjadi target pinjaman potensial untuk AC Milan pada bulan Januari. Raksasa Italia itu tengah mencari solusi untuk masalah lini depan mereka. Dilansir dari Daily Mail, musim Rashford di Old Trafford sama sekali tidak mulus. Setelah ia tidak lagi disukai oleh manajer Ruben Amorim, yang kerap kali tidak memasukkan namanya ke dalam skuad di beberapa pertandingan terakhir. Setan Merah telah menetapkan bandrol harga sebesar 40 juta pound untuk sang penyerang, dengan gaji yang melebihi 325.000 pound per minggu. Klub tersebut terbuka untuk kesepakatan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Namun, tantangan yang muncul kemudian adalah menemukan pelamar yang cocok. Klub-klub Liga Primer telah menyatakan minatnya, tetapi tawaran mereka dilaporkan berada di bawah nilai yang ditetapkan MU. Sementara itu, pendekatan dari Arab Saudi telah ditolak, karena Rashford ingin tetap berada di Eropa untuk mengamankan tempatnya di tim nasional Inggris. Saat Manchester United bersiap menghadapi jendela transfer yang sibuk, manajer Ruben Amorim menghadapi beberapa keputusan yang akan membentuk masa depan tim. Laporan dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa pemandu bakat United telah memantau Patrick Dorgu selama beberapa bulan terakhir. Dorgu merupakan bek sayap berusia 20 tahun yang saat ini tampil mengesankan di klub Serie A Lecce. Menurut Timtal, Setan Merah tertarik pada pemain tim nasional Denmark itu. Meskipun terdapat laporan ketertarikan dari beberapa klub, Lecce bertekad untuk tetap mempertahankan Dorgu selama sisa musim ini. Dengan sisa kontrak hingga tahun 2029, Lecce diperkirakan akan memasang harga sekitar 40 juta euro untuk sang pelamar yang diperkirakan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Give Me Sport melaporkan bahwa Chelsea memasukkan Marc Guehi sebagai target incaran untuk memperkuat lini belakang mereka selama menjalani sisa pertandingan di musim ini. Cedera hamstring yang dialami Wesley Fofana pada awal Desember mengganggu kerjasamanya yang menjanjikan dengan Levi Colwill di jantung pertahanan Chelsea. Kini, dengan dibukanya bursa transfer Januari, The Blues harus bertindak cepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya Fofana. Potensi kepindahan Marc Guehi dari Crystal Palace semakin menguat.
Bek tengah berusia 23 tahun itu merupakan jebolan Akademi The Blues. Dan ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek andalan di Liga Primer sejak meninggalkan Stamford Bridge pada tahun 2021. Ditambah, kontrak Marc Guehi tersisa 18 bulan lagi di Selhurst Park. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Chelsea memiliki peluang untuk memulangkan Guehi kembali. Mengingat rival-rival lainnya seperti Liverpool, Newcastle, dan Manchester United tidak mungkin menghabiskan banyak uang pada bulan Januari, Chelsea mungkin memiliki jalan yang berbeda untuk mengamankan tanda tangannya. Spurs telah bermain tanpa kiper utama Guglielmo Vicario sejak ia mengalami patah pergelangan kaki saat mereka menang 4-0 di Manchester City pada 23 November, dan ia diperkirakan akan absen hingga akhir Februari. Fraser Forster awalnya bermain cukup baik sebagai pengganti. Namun Tottenham hanya menang 2 kali dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kini Tottenham telah menyelesaikan perekrutan pertama mereka pada bursa transfer Januari, dengan mendatangkan kiper Slavia Praha Antonin Kinski. Kiper berusia 21 tahun itu menyelesaikan pemeriksaan medis di Tottenham pada hari Sabtu dan telah menandatangani kontrak hingga 2031. Pemain timnas Republik Ceko U21 ini telah tampil 29 kali untuk Slavia Praha musim ini dan mencatatkan 14 kali clean sheet. Kabarnya ia didatangkan dengan nilai transfer 12,5 juta pound plus bonus. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!